that the only real solution to a lasting peace and security for both Israel and Palestine is a two-state solution. Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto terus menyerukan upaya perdamaian dan bantuan di Gaza. Terbaru hal ini digaungkannya dalam acara konferensi tingkat tinggi bertajuk Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania. Dalam forum ini Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan beberapa aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Lantas, apa saja yang disampaikan Prabowo dan forum KTT di Yordania? Mari kita bongkar. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini menghadiri konferensi tingkat tinggi di Yordania. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya diplomatik Indonesia untuk memperkuat hubungan internasional dan menggalang dukungan atas isu-isu global yang krusial. Selama KTT, Prabowo menyampaikan pidato yang menyoroti berbagai isu keamanan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo secara tegas mengutuk tindakan agresi Israel terhadap Palestina. Ia menyatakan bahwa tindakan Israel tak hanya melanggar hak asasi manusia, tapi juga merusak stabilitas regional dan internasional. Prabowo menekankan pentingnya penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui dialog dan negosiasi yang damai. Ia mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghentikan kekerasan dan mendukung solusi dua negara sebagai jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. Selain menyuarakan dukungan untuk Palestina, Prabowo juga mengadakan serangkaian pertemuan bilateral dengan para pemimpin dari negara-negara lain yang hadir di KTT. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ia membahas berbagai isu strategis termasuk kerjasama di bidang pertahanan, pemberantasan terorisme, dan pembangunan ekonomi. Kunjungan Prabowo ke Yordania dan pidatonya yang mengutuk Israel mendapat perhatian luas dari media internasional dan mendapatkan pujian dari berbagai pihak yang mendukung perjuangan Palestina. Langkah ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung hak-hak Palestina dan mengecam segala bentuk penindasan serta kekerasan. Dengan partisipasi aktifnya dalam KTT Yordania, Prabowo menunjukkan komitmen Indonesia untuk berperan dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Narasi ini mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung keadilan dan hak-hak asasi manusia di kancah internasional. Di tengah suasana yang penuh antusiasme di KTT Yordania, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto berdiri di hadapan para pemimpin dunia dan delegasi dari berbagai negara. Dengan penuh keyakinan, Prabowo menyampaikan pidatonya yang syarat dengan pesan-pesan penting dan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global. Prabowo memulai pidatonya dengan kecaman tegas terhadap tindakan agresi dan militer Israel terhadap Palestina. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan mengecam stabilitas di kawasan Timur Tengah serta dunia secara keseluruhan. Pernyataan ini mendapat perhatian besar, mencerminkan sikap tegas Indonesia terhadap isu Palestina. Selanjutnya, Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia untuk perjuangan rakyat Palestina. Ia menyampaikan bahwa Indonesia selalu berdiri di samping Palestina dalam upaya mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Dukungan ini bukan hanya berdasarkan ikatan sejarah, tapi juga pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Indonesia. Dalam upayanya untuk mencari jalan keluar yang damai, Prabowo mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan. Ia menggarisbawahi bahwa hanya melalui dialog dan negosiasi, perdamaian yang langgeng dapat tercapai. Pesan ini menjadi seruan bagi komunitas internasional untuk mendukung proses perdamaian yang inklusif dan berkeadilan. Prabowo menyerukan kepada negara-negara dan organisasi internasional untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghentikan kekerasan dan mendukung proses perdamaian di Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi isu ini, dengan harapan bahwa dukungan internasional dapat membawa perubahan positif bagi rakyat Palestina. Pidato Prabowo juga menyoroti pentingnya kerjasama antara negara-negara di kawasan Timur Tengah dan menangani isu-isu keamanan dan pembangunan Indonesia. Ia mengajak negara-negara di kawasan untuk bersatu dalam menghadapi tantangan bersama, seperti terorisme dan ekstremisme yang mengancam perdamaian dan stabilitas regional.
Dalam upaya menyelesaikan konflik, Prabowo menekankan peran diplomasi sebagai alat utama untuk mencapai perdamaian. Ia menyatakan bahwa dialog diplomatik harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan sengketa dan konflik, menggantikan pendekatan militer yang hanya memperparah keadaan. Hal lain yang disampaikan Prabowo itu perihal sejumlah negara Eropa yang kini sudah mengakui Palestina. Dia menyebut mayoritas anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga meminta Palestina diterima sebagai anggota PBB. Menurut Prabowo, Dewan Keamanan PBB telah mendukung gencatan senjata dalam konflik Israel dan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Prabowo menilai hal tersebut sebagai suatu langkah yang positif. Dia menilai, jika tak mau gencatan senjata di Gaza, Israel akan dikucilkan oleh dunia. Namun Prabowo juga mendorong agar Hamas segera menerima seruan gencatan senjata tersebut. Prabowo kemudian memaparkan 4 upaya yang akan dilakukan Indonesia untuk membantu rakyat Palestina. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Kedua, Indonesia siap mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, serta mengirim kapal rumah sakit dan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara. Ketiga, Indonesia siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di RS di Indonesia dan akan memulangkan mereka setelah sembuh serta situasi di Gaza kembali normal. Keempat, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Di akhir pidatonya, Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa Indonesia akan terus mendukung inisiatif-inisiatif internasional yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan perdamaian di kawasan tersebut. Prabowo juga menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tindakan dan kebijakan. Ia mengingatkan bahwa kekerasan dan penindasan hanya memperburuk situasi dan menyebabkan lebih banyak penderitaan. Oleh karena itu, pendekatan yang manusiawi dan adil harus selalu diutamakan. Indonesia telah lama dikenal sebagai pendukung setiap perjuangan Palestina, dan bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada Palestina mencerminkan komitmen yang mendalam terhadap kemanusiaan dan keadilan. Prabowo Subianto mengatakan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Gaza, Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum The International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 2024 Singapura. Menanggapi pernyataan Prabowo itu, TNI menyatakan siap melaksanakannya. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar memastikan prajurit TNI siap melaksanakan operasi perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan itulah tadi ulasan mengenai pernyataan Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi di Yordania beberapa waktu lalu. Menurut kamu bagaimana, Bedikers? Tulis opini kamu di kolom komentar.